selamat malam semuanya. Malam ini hari Selasa, tanggal 5 Maret. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan eh, lekas sehat dan lekas sembuh. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam berkah Allah. Hari ini kita ada sharing cerita, ada produk juga. Nah, oke, saya akan mempresentasikan tentang AFC. Ya, apa aja sih sebetulnya? Nah, ini untuk yang akan dijelaskan ya. Kita masuk ke AFC pertama-tama. AFC itu adalah Asayama Family Club. Asayama Family Club ini adalah perusahaan farmasi Jepang non-chemical yang lokasinya ada di Shizuoka, di Jepang. Dia tuh perusahaan farmasi non-chemical. Produk AFC-nya ini tidak mengandung bahan kimia sintetik. Jadi dia tuh aman dikonsumsi dari bayi yang baru lahir sampai ke lansia. Jadi produk ini sama sekali tidak ada kandungan kimianya. Nah, kalau di negara lain itu si produk ini tuh butuh biaya yang cukup besar untuk bisa masuk brandnya di toko-toko, contohnya di toko-toko obat. Sedangkan kalau di AFC sendiri, di negara kita di Indonesia itu tidak butuh biaya yang cukup besar. Nah, produk kita ini juga sudah banyak membantu orang-orang yang sakit bahkan yang sudah bosan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, saat ini kita kedatangan seseorang yang akan memberikan testimoni, yaitu Cinovita. Beliau adalah anak dari bapak yang beliau ini bapaknya mengalami kanker prostat. Kanker prostatnya sudah cukup tinggi ya, Ci ya. Tiba-tiba ya, tidak diketahui sama sekali, tahu-tahu udah tinggi. Nah, mari kita dengarkan cerita yang akan disampaikan sama Cinovita dari saat bapaknya diketahui sakit dan sampai alhamdulillah sudah dinyatakan mengalami banyak perbaikan. Silakan Cinovita. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Ya, kedengeran ya? Suaranya jelas. Ada, Bu. Eh, ya, terima kasih untuk kesempatannya pada malam ini. Ya, saya sih nggak pernah bosan-bosan ya untuk cerita testimoni, ya kesaksian hidup lah untuk kesembuhan Papa di akhir tahun kemarin. Memang benar-benar eh, struggle banget gitu bagi keluarga kita gitu ya. Jadi berawal dari di sebelum Lebaran tahun kemarin, di bulan Maret April lah seperti itu ya. Nah di bulan Maret April, Papa tuh ngeluh katanya, kenapa ya pipisnya setiap malam sering banget gitu, sering banget. Terus jadi nggak bisa tidur, jadi terganggu lah gitu istirahatnya, jadi suka sakit kepala gitu segala macamnya. Nah terus begitu kita semua bilang ya udah periksa aja tuh Pak gitu kan, periksa. Akhirnya dengan keberanian Papa tuh periksa ke dokter. Nah kalau untuk masalah prostat itu diperiksanya pasti ada yang namanya nilai PSA. Nah pada saat itu diperiksa dan nilainya udah cukup tinggi. Cuman saya lupa berapa nilainya. Dan dokter menganjurkan untuk dibiopsi karena si prostatnya juga bengkak gitu. Nah, papa tuh maju mundur takut gitu ya. Ah nggak mau lah, udah nggak usah dulu, cina katanya gitu. Akhirnya dibiarkan lah, maksudnya ya tapi tetap minum obat lah gitu ya. Minum obat tetap. Terus puncaknya itu setelah Lebaran di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ternyata kondisinya makin buruk gitu.
sampai satu hari dia tuh sakit, kalau jalan tuh sakit gitu. Jadi sampai dia tidur juga ngebalik badan juga sakit banget gitu. Nah, kita kan bingung ya kenapa bisa dari prostat bisa nyambung ke pinggang gitu kan. Kita mikirnya pinggang gitu. Pinggangnya ada saraf kejepit kah atau gimana gitu. Nah, akhirnya ke dokter lagi dan dokter menyarankan untuk fisioterapi gitu. Tapi ya tetap prostatnya biopsinya tetap harus dijalankan katanya begitu. Ya udah akhirnya diambil keputusan, ya udah kita minta jadwal biopsi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, pada bulan Juli di awal Juli Juni ya. Di Juli itu akhirnya adalah keluar jadwal untuk biopsi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kondisinya itu udah susah jalan, udah susah untuk duduk juga susah gitu. Jadi memang agak mengkhawatirkan gitu ya kondisi makin lama makin mengkhawatirkan. Nah, hasil dari biopsi ternyata nilainya itu di 95,03 ya, itu ada hasil dari Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, dan didiagnosa sudah CA prostat. Dan karena nilainya sudah tinggi, dokter tuh bilang bahwa ini udah stadium tinggi, ini udah 4 katanya gitu. Ya kita sih seperti disambar geledek ya gitu, maksudnya yang tadinya nggak ada apa-apa dari bulan Maret April gitu kan, signifikan banget gitu penurunan kondisi kesehatannya gitu. Nah terus akhirnya ya kita semua gimana ya gitu untuk penanganannya harus gimana, karena makin lama tuh makin sampai nggak bisa jalan gitu, bener-bener sampai kayak kursi roda gitu posisinya. Keluar dari Hasan Sadikin tuh kayak kursi roda, pulang ke rumah dan di rumah juga nggak bisa sama sekali nggak bisa jalan gitu. Kita berembuk, akhirnya kita bawa papa ke Penang, Malaysia untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, di bulan Agustus kita bawa papa tuh di sekitar tanggal awal bulan Agustus kita bawa ke Georgetown Hospital di Penang, Malaysia. Nah, dalam kondisi papa tuh pakai kursi roda gitu ya di bawahnya. Nah, melihat kondisi papa seperti itu, dokter yang meriksa jadi berpikir bahwa wah ini kok prostat kok sampai parah begini gitu. Biasanya nggak parah sih kalau misalnya prostat, maksudnya bukan nggak parah ya, kok kondisinya sampai mengkhawatirkan gitu. Nah, boleh di zoom, sorry Bu Wening, untuk nilai PSA di sini lebih jelas ya kalau di labnya Penang, bahwa itu kalau kan papa usianya 70 tahun. Di usia 70 tahun itu sampai 79 tahun itu nilainya 0 sampai 5. Dan nilai papa itu 138,9. Jadi dari yang di Indonesia diperiksa di Hasan Sadikin 95, di sebulan kemudian di Penang 138. Makin lama makin tinggi gitu. Makanya dokter juga udah nulisnya ini udah levelnya udah level 4 gitu, stadium 4 gitu. Udah parah sih sebenarnya kalau untuk si prostatnya, tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi kondisi kenapa sampai nggak bisa jalan. Nah, di sini ada ya tulisan juga PSA tesnya, terus kayak gitu prostat cancer gitu di hasil lab ini. Jadi udah positif aja cancer sama dengan diagnosa di Indonesia. Nah, akhirnya dokter menyarankan untuk di MRI tulang belakangnya, karena ya kecurigaan dokter kenapa bisa sampai tulang belakangnya bermasalah juga, ikut bermasalah. Kayaknya bukan syaraf kejepit nih, ini katanya ada masalah sama tulang. Jadi akhirnya di MRI, dan hasil MRI-nya menunjukkan bahwa
sel kankernya ada di tulang belakang. Jadi tulang belakangnya digerogoti oleh sel kanker ternyata. Nah, ini benar-benar yang pilihan yang sulit ya bagi kita sekeluarga gitu untuk kondisi papa di sana dengan hasil diagnosa dokter yang mengagetkan banget gitu ya, karena harus dioperasi. Jadi si tulang belakangnya itu harus diambil, dipotong, diganti dengan ngambil tulang dari bagian mana gitu untuk mengganti posisi tulang belakangnya itu. Nah, yang lebih mencengangkan lagi adalah masalah di biayanya. Dokter mengestimasi untuk biayanya itu sekitar 750 sampai 1 M hanya untuk operasinya saja. Dikarenakan operasinya memang operasi besar, itu bisa sampai 4 jam prosesnya, dan peralatannya yang canggih karena ini kan di tulang belakang ya, jadi tulang belakang kan pusatnya syaraf-syaraf gitu, jadi monitor on apa segala macam lah, pokoknya dia menjelaskan sih proses operasinya seperti apa. Ini harus segera diambil keputusan kata dokter karena tidak bisa menunggu untuk masalah tulang belakang. Nah, akhirnya kita semua berpikir bahwa gimana ya, ya terus terang aja terkendala di masalah biaya gitu. Dan setelah berembuk semuanya, keluarga inti memutuskan untuk ya udah dibawa pulang aja, nggak jadi dioperasi di Penang situ. Ya kita berusaha untuk ikhtiar di Indonesia aja gitu gimana caranya. Akhirnya dibawa pulang Agustus, di 11 Papa pulang tuh di 17 Agustus. Saya ingat banget di 17 Agustus Papa pulang dari Penang ke Indonesia, dan ya kita semua udah ya udah dalam hati ya kita udah berserah lah gitu ya. Gimana apapun yang terjadi ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi ya memang kita juga berusaha gitu. Nah, dalam proses ikhtiarnya kita itu saya sempat teringat sama dulu tuh pernah di tahun 2019 saya sempat mendengar adanya produk AFC. Kalau dulu namanya SOP 100 plus gitu. Dulu saya sempat dengar bahwa obat SOP 100 plus ini tuh bagus banget gitu. Tapi ya saya juga bingung, saya harus cari di mana gitu obat ini gitu. Maksudnya kan kita nggak tahu ya bahwa ini hanya nutrisi atau gimana, kita nyangkanya ini bahwa ini obat gitu. Jadi kita cari tahu, terutama saya sih, saya cari tahu ke teman-teman, ke saudara, akhirnya saya nemu sepupu saya yang ternyata membernya Acit gitu. Jadi akhirnya saya dipertemukan dengan Acit karena saya pengen tahu lebih dalam gitu. Ini isinya apa sih? Terus begitu sebagus apa? Berapa harganya gitu kan, saya juga perlu tahu. Maaf. Nah, akhirnya saya dipertemukan dengan Acit dan dijelaskan panjang lebar. Saya juga bicara sama keluarga, sama papa juga gimana apa mau coba untuk konsumsi ini gitu. Awalnya papa saya menolak gitu ya, karena ya balik lagi orang tua yang udahlah gitu ya, maksudnya tapi ya kita juga anak-anak juga pengen yang terbaik ya untuk papa, ya sedikit memaksa dan sedikit ya dalam tanda kutip gitu ya membohongi papa bahwa saya udah dapet gitu, ini udah tinggal dikonsumsi aja. Akhirnya di akhir Agustus baru mulai dikonsumsi si AFC ini sama papa. Kita berawal dari 1 saset sepasang setiap hari. Nah, terus begitu berlanjut Agustus, September, Oktober, itu udah di September udah mulai 2 saset, September, Oktober, November. Nah, di November tuh
kita bawa lagi papa ke Penang karena memang jadwal kontrol di bulan November. Nah, pada saat kondisi papa dibawa ke Penang untuk kedua kalinya ini jauh lebih baik lah kondisinya karena udah bisa jalan, udah bisa lepas dari kursi roda tapi masih pakai tongkat gitu. Tapi udah jauh lebih dari kita juga lihat ya dari raut muka gitu, dari badan seger gitu, nggak sayu gitu maksudnya. Mungkin karena memang papa juga ngerasa bahwa kondisi badannya enak gitu, jadi dia juga nggak yang kesakitan banget gitu untuk nahan tulang belakangnya itu. Akhirnya di bulan November kita bawa dan saya sih benar-benar ya nangis ya maksudnya pada saat hasil lab ini keluar saya benar-benar terharu banget gitu ya, nggak nyangka bisa sampai secepat ini gitu. Hasil lab itu langsung turun jadi 0,6 si PSA-nya gitu. Jadi ya saya sih percaya bahwa karena saya waktu pas ngedenger dari Acit untuk kandungan dan khasiatnya gitu nutrisi ini saya sudah menaruh kepercayaan gitu ya. Ya kalau kalau di saya sih kalau kita yakin ya pasti Tuhan juga buka jalan gitu untuk kita gitu. Jadi saya sih ngerasa bahwa ini luar biasa gitu. Papa saya terselamatkan dengan mengkonsumsi superfood gitu. Jadi sampai detik ini papa masih konsumsi ini ya superfood ini 2 ini masih sepasang. Tadinya kan dari 2 menjadi 3 saset, 3 pasang maksudnya 3 pasang tiap hari. Sekarang udah mulai turun lagi si dosisnya, tapi kondisi fisik dan kesehatannya semua waktu dicek itu udah benar-benar bagus gitu. Dari hasil yang terakhir November dicek paru-paru, jantung, ginjal semuanya dalam kondisi bagus gitu. Dan yang lebih luar biasanya lagi kan si tulang belakangnya tuh kan tadinya runcing yang menyebabkan sakit gitu kalau dipakai gerak gitu ya. Waktu di bulan November tuh kita MRI lagi gitu. Dokter juga kaget sih kenapa bisa sampai bisa jalan gitu, datang waktu di bulan Agustus datang pakai kursi roda, November datang dengan kondisi dia jalan gitu. Akhirnya dokter juga menyarankan untuk di MRI untuk dicek lebih lanjut lagi, dan puji Tuhan di tulang belakangnya tuh udah nggak ada sama sekali tulang yang runcing lagi, jadi si tulangnya benar-benar udah tumpul gitu. Jadi memang benar ya si superfood ini memperbaiki bukan hanya di tempat yang bermasalah, tapi memang dia memperbaiki semua organ tubuh kita yang ada masalah gitu. Kalau memang nggak ada masalah ya baik-baik aja, tapi kalau ada masalah dia akan perbaiki semua gitu. Demikian sih testimoni saya hari ini. Ini testimoni terlengkap yang saya pernah keluarkan karena yang lain-lainnya banyak banyak dipotong-potong ya, karena memang saya yakin di acara Zoom ini banyak banget member-member yang udah join, dan juga ada juga yang belum join. Saya pengen kasih tahu bahwa ya luar biasanya superfood ini gitu. Kalau bisa ya saya sih pengennya cerita setiap hari supaya yang kata Acit itu benar, kalau bisa banyak yang selamat gitu dari testimoni dari hasil sharing kita gitu. Paling gitu aja Bu Wening. Oke, makasih loh, Ci. Nah, eh, saya baru kali ini dengar cerita lengkapnya. Karena sebelumnya kita ketemu cuma nanya sepintas-sepintas aja sedikit. Iya, betul. Ah, benar-benar takjub ya, Ci ya. Rasanya abis kayak
ada sesuatu yang runtuh, terus tiba-tiba kita bisa nyusun serpihan-serpihannya dikit-dikit. Betul. Mudah-mudahan eh sampai susah ngomongnya ya, baru benar-benar dengar pertama ini. Eh, apa namanya, banyak perbaikan dan mudah-mudahan Bapak bisa terbantu. Ya, Dan amin. makin banyak lagi kita bisa bantu orang-orang yang mungkin sudah putus harapan. Walaupun kembali lagi semua itu adalah takdir dari Tuhan. Tapi tugas kita sebagai manusia adalah berusaha. Mudah-mudahan ketika kita berusaha atau ikhtiar, Tuhan kasih pencerahan dan kebaikan buat kita semua. Gitu. Makasih loh Ci sharingnya. Sama-sama. Uh, saya nanya apa lagi ya Maya Cici ya? Kayaknya udah bingung. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Saya saking terkesima, saya sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, tadi kan Cinovita ngomong bahwa produk ini superfood. Nah, selain superfood, terus produk ini tuh benar-benar membantu ayahnya yang kanker prostat yang awalnya diduga saraf kejepit. Nah, kenapa sih kok bisa si produk ini tuh benar-benar memberikan manfaat yang signifikan? Walaupun disclaimer-nya tidak setiap orang akan merasakan hasil yang sama. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, kok bisa sih dalam waktu yang cukup singkat eh, bapaknya Cinovita ini mendapatkan perbaikan yang cukup signifikan? Nanti kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut, ada sesi tanya jawab, boleh silakan tulis aja di kolom chat. Nanti kita akan jawab satu persatu setelah selesai menjelaskan semuanya, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kan saya sempat bilang kalau AFC itu berdiri di tahun 1969. Mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa jadi belum lahir, termasuk saya. Saya juga belum lahir. Nah, kenapa sih kok bisa produk ini eh, mempunyai kandungan yang sangat membantu si cancer ini? Nah, jadi kalau di 7 negara, mereka menjualnya konvensional, kayak di sini ya kita bisa lihat, dia ada masuk ke Watson, Guardian, atau di perusahaan farmasi di negara-negara lain. Khusus di Indonesia, dia tidak di perusahaan farmasi, tapi dijual melalui kita, yaitu distributornya. Nah, jadi modal yang harusnya miliaran dikeluarkan di negara Indonesia tidak perlu, hanya butuh modalnya kecil. Bahkan resikonya juga kecil. Kenapa sih kok produk itu bisa seperti itu? Karena produk kita ini itu sudah masuk ke dalam buku MIMS. Jadi MIMS itu adalah Monthly Index of Medical Specialist. Jadi para dokter itu kalau mau merekomendasikan obat ataupun vitamin, biasanya akan menanyakan, punya alergi apa? Nah, dari situ dokter akan ngecek. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia itu daftar obat sama suplemen, kemudian kalau terdaftar di MMS, biasanya dokter itu pasti berani kasih resep buat pasiennya. Nah, kalau pasiennya ada kontradiksi, ada masalah, kandungan-kandungan apa yang berbahaya untuk si pasien, dokter akan mencari obat lain yang kandungannya bisa mengobati penyakit tersebut, tapi tidak akan mengakibatkan alergi terhadap si pasien. Makanya dibutuhkanlah buku panduan ini. Dan buku panduan ini setiap tahunnya akan perbaharui terus. Dan untuk bisa masuk ke dalam buku MMS ini, itu sangat sulit, tidak mudah. Jadi hebat dan beruntunglah perusahaan-perusahaan farmasi yang bisa memasukkan produknya ke dalam buku MMS ini. Nah, kalau produk kita itu udah masuk di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini SOP Subarasi dan Usukusi terdaftar dalam buku MMS dari tahun 2021. Nah, bisa dilihat di sini ada Usukusi. Di paling bawah itu ada tulisannya ya. Memberikan efek aktivitas imun. Maaf. Nah, ini agak masalah zoom-nya. Nah, dia ini tidak memberikan efek samping atau tidak ada kontraindikasi sehingga aman untuk semua usia dari lahir sampai pun
usia lansia, bahkan yang baru baru melahirkan ataupun ibu-ibu hamil. Karena dia tidak ada efek sampingnya. Itu. Nah, kok bisa bukunya si produk ini masuk ke dalam MMS? Oke. Nah, tadi Cinovita bapaknya kan sakit kanker prostat. Nah, di dalam produk kita ini kita punya yang namanya paten manfaat, yaitu sudah teruji secara klinis hasilnya dan pasti terjadi. Hanya setiap orang akan memberikan respon yang berbeda. Ada yang dalam waktu cepat ataupun yang lama, tergantung kerusakan organ di dalam tubuh. Lanjut ya. Nah, produk yang pertama adalah SOP Subarasi. Jadi, eh, salah satu paten yang ada pada SOP Subarasi itu adalah regenerasi sel. Nah, proses regenerasi sel kita bisa lihat ya, ketika terjadi proses reproduksi, sperma dengan ovum bertemu menghasilkan inti sel, lalu inti sel itu akan membentuk embrio dan membentuk menjadi dari organ-organ tersebut akan membentuk janin. Nah, inti sel ini itu adalah stem cell. Jadi stem cell-nya itu atau inti sel akan bekerja secara maksimal, dia akan berkembang sampai usia 18 tahun, dari 0 sampai 18 tahun. Nah, setiap hari sel tubuh kita akan mengalami kematian, akan rusak dan mati. Nah, selama usia sampai 18 tahun, yang diproduksi itu 100%. Misal, di dalam tubuh kita stem sel itu mati sekitar 100 sel. 1 juta sel. Ketika 1 juta sel, maka sampai usia 18 tahun, dia akan menghasilkan 1 juta sel juga. Tapi ketika 18 tahun sudah berlalu, maka kita sudah mulai yang mengalami proses penuaan. Waktu kita berkembang kan kaki membesar, tubuh nambah tinggi, rambut tambah panjang. Makin usia kita melewati 18 tahun, biasanya kaki sudah mentok segitu. Terus pertumbuhan tidak ke atas lagi tapi ke samping. Nah, itu berarti kita sudah selesai masa pertumbuhan. Nah, saat masa pertumbuhan sudah berhenti, artinya terjadi penurunan fungsi organ. Nah, biasanya pada orang sehat itu sistem sel hanya akan memperbaiki sel-sel yang mati sekitar 60-70%. Sedangkan ketika dalam kondisi sakit, dia hanya akan memperbaiki atau menghasilkan sel dari 30-50%. Anggaplah kita dalam kondisi sehat. Sel kita mati 1 juta, muncul lagi harusnya 1 juta. Tapi karena kita sehat dan kita sudah lewat dari usia 18 tahun, maka yang akan dihasilkan hanya ada sekitar 600 sampai 700 sel. 700 ribu ya. Sedangkan kalau kita sedang sakit hanya 300 sampai 500 ribu sel. Nah, makanya mulai tumbuh uban, mulai tumbuh penyakit-penyakit degeneratif, ada diabetes, kanker, dan lain-lainnya. Nah, terus kalau kita sakit, kita pasti butuh obat, ya kan? Nah, ketika kita minum obat itu akan mengobati masalah sakit yang sesuai dengan obat yang kita minum. Contoh, kita sakit kepala, maka kita minum obat sakit kepala kita reda. Tapi dia hanya menghilangkan sakit kepala. Tidak mengobati akar masalah dari sakit kepala. Karena kadang-kadang sakit kepala itu bisa saja dia menginfokan bahwa ada masalah di bagian yang lain. Atau batuk menginfokan ada masalah di bagian yang lain. Dengan obat kita hanya mengobati langsung bagian yang bermasalah. Sakit batuk, ya batuknya doang. Tapi akarnya enggak. Makanya, karena dia hanya meringankan gejalanya, tapi tidak mengobati akar permasalahannya, kita butuh yang namanya subarasi. Kenapa sih butuh subarasi? Karena subarasi ini adalah nutrisi dan makanan untuk si mitokondria dan stem cell. Sehingga ketika kita mengkonsumsi subarasi, si stem cell kita akan bekerja lagi seperti dalam kondisi kita sehat. Jadi sehat bahkan lebih dari sehat. Jadi ketika sel-sel tubuh kita mengalami fungsi organ, ada kerusakan, dia akan memperbaiki organ-organ dari tubuh kita yang bermasalah. Jadi misalnya kayak Cinovita kan masalahnya kanker. Mungkin di awal tidak langsung memperbaiki kankernya, tapi memperbaiki organ-organ di dalam tubuhnya si Bapak. Akhirnya udah lebih sehat, bisa jalan, segala macam. Terus pelan-pelan hasil CA-nya juga turun. Nah, itu karena apa? Karena ada regenerasi sel. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada testimoni. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kira-kira orang sakit seperti ini tuh bakal diapain sih?
Di gitu. amputasi. Amputasi. Jadi ini adalah contoh orang yang kena diabetes. Biasanya orang-orang yang kena diabetes itu dia akan mengalami kerusakan-kerusakan seperti ini ya. Nah, alhamdulillah eh, banyak mengalami perbaikan dengan bantuan si Subarasi. Kenapa? Karena ada regenerasi sel. Terus tadi satu lagi Utsukushi. Nah, tadi kan si Novita minum dua-dua ya sih ya. Si Utsukushi minum, si Subarasi juga minum. Nah, Ya, ya. kalau si Subarasi dia fokus untuk regenerasi sel, untuk perbaikan pembuluh darah dan juga untuk memperbaiki organ-organ yang sudah mengalami penurunan. Tapi dalam kondisi normal, kita juga butuh yang namanya perlindungan dari dalam. Perlindungan dari dalam itu kita bisa dapat dari Utsukushi. Kenapa? Karena Utsukushi ini mengaktifkan NK cell atau natural killer cell. Nah, di dalam Utsukushi ini, dia itu bisa membantu memperbaiki DNA, aktivitas sirtuin, super immunity boost, triple probiotik, dan super antioksidan. Nah, eh, si Utsukushi ini, kenapa dia bisa mengaktifkan NK cell? Kebayang nggak sih, tadi kan si Novita, bapaknya minum si, apa namanya, Subarasi. Ketika minum Subarasi, dia butuh yang namanya perlindungan dari dalam. Jadi di sini kalau kita lihat gambarnya ada virus, bakteri, sel abnormal. Jadi Utsukushi ini membantu kita membuat eh, di dalam tubuh kita punya tentara perang yang bisa jaga supaya tentara perangnya kita itu melindungi tubuh kita. Jadi tidak ada lagi yang namanya virus, bakteri ataupun sel abnormal yang masuk. Nah, di sini kita lihat ada sel abnormal. Sel abnormal inilah yang dimatikan sama Utsukushi yang diminum sama bapaknya Cinovita gitu. Nah, tadi kan sempat bilang tuh ada triple probiotik. Nah, triple probiotik ini tuh orang Indonesia paling butuh banget. Kenapa? Karena orang Indonesia itu paling sedikit mengkonsumsi probiotik. Orang Indonesia itu makannya jorok, biasanya makan santan, gulanya tinggi, terus eh, kalau orang Korea ya kan seneng kimchi, kita bisa dihitung yang doyan makanan kayak gitu. Sedangkan di dalam kimchi itu banyak banget kandungan probiotik. Nah, oh ya saya lupa. Nah, si Utsukushi sama si Subarasi tadi itu ukurannya nano size. Jadi dia ukurannya 600 sampai 800 Dalton sehingga mudah sekali diserap oleh tubuh. Nah, ini kita bisa lihat ya eh, cara menjaga supaya sistem imun tubuh kita bisa mengalami perbaikan. Kebayang nggak sih sebagai orang Indonesia termasuk saya sendiri itu nggak tahu isi usus saya seperti apa. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, di sini itu eh, kalau kita belum minum konsumsi utsukushi kan jorok nih. Nah, usus kita tuh kayak gini. Makanya kenapa kalau kita minum vitamin, suplemen segala macam itu kadang-kadang udah minum banyak tapi kok nggak ada perbaikan ya, nggak nggak fit ke badan karena pada dasarnya suplemen-suplemen itu yang kita konsumsi hanya sekitar 30 sampai 50% yang masuk dalam tubuh. Sisanya menjadi residu dan tertinggal di ginjal yang bisa mengakibatkan bermasalahan pada ginjal kita. Sedangkan si Utsukushi dan Subarasi karena ukurannya nano size 600 sampai 800 Dalton sehingga bisa langsung dikonsumsi oleh kita dan langsung diserap oleh tubuh karena ukurannya super kecil sekali sehingga 100% diserap. Kebayang nggak sih kalau kita mengkonsumsi satu saset Utsukushi itu sama saja dengan kita mengkonsumsi 1000 botol minuman probiotik. Nah, teman-teman kira-kira pilih mana? Pilih minum Utsukushi satu saset atau pilih minum eh, 1000 botol minuman probiotik? Coba pengen tahu dikit biar ada suaranya di grup. Utsu. Utsu. Nah, yang lainnya cuma satu nih yang jawab Utsu. Boleh lo tulis di chat. Utsu, Mbak. Oh, Utsu, oke. Utsu Bob. Nah, kenapa? Karena cuma satu saset yang tadi dikasih Cinovita ya cuma satu saset aja kita udah selesai. Kita kita udah enak. Tapi kalau 1000 kembung ya. Nah, ini kita bisa lihat ada testimoni orang-orang yang alhamdulillah cukup terbantu dengan produk Utsukushi. Jadi di sini ada
tumor di leher. Alhamdulillah beliau sudah membaik, sehat. Kemudian di sini juga di bawah ada anak yang punya tumor di mata. Alhamdulillah sudah mengalami perbaikan. Dan yang di sebelah kanan ini itu tumor lidah. Tumor lidah, yang bawahnya itu tumor kelenjar getah bening. Oke. Nah, kok tadi kan saya bahas tuh ukurannya nanosize kecil. Kok bisa? Kenapa gitu loh? Kenapa bisa ukurannya nanosize? Nah, jadi eh, AFC itu punya namanya teknologi biodegradasi enzim. Nah, ada seorang profesor namanya Profesor Tadashi Eto PhD. Dia itu adalah penemu marin placenta dan eh, si Profesor Tadashi ini dia bekerja sama dengan AFC yang udah punya teknologi terbaru di Jepang ini, teknologi degradasi enzim yang bisa membuat ukuran si serbuk kita ini dengan ukuran nanosize. Nah, hebatnya lagi, selain bisa bikin ukurannya nanosize, dengan teknologi biodegradasi enzim ini, 3 prebiotik yang ada di dalam kandungan Utsukushi maupun probiotik yang ada di dalam Subarasi itu bakterinya bisa dibikin dorman atau tidur untuk sementara waktu. Dan ketika dia bertemu dengan air atau cairan, maka si bakteri ini, 3 prebiotik ini bisa hidup kembali dan beraktivitas memperbaiki di dalam tubuh kita. Nah, bayang nggak sih kalau kita minum minuman probiotik kan harus biasanya ada tulisannya tuh harus ditaruh di dalam kulkas, harus dalam kondisi dingin. Kenapa? Karena probiotik itu dia ketika kena panas atau kena CO2 dia akan berkembang, akhirnya dia akan mati penuh, tempatnya penuh akhirnya mati. Nah, makanya si produk ini bisa hidup kembali, kesannya mati ya karena kan cuma serbuk, masa sih serbuk bisa gitu loh. Nah, tapi ternyata karena si teknologi canggih ini bisa membuat probiotik itu didormankan, ditidurkan, kemudian dibangunkan kembali, diaktifkan kembali saat terkena air. Nah, si Profesor Tadashi ini udah teken kontrak sama AFC. Jadi, perusahaan yang bisa membuat salmon ovary peptide sebagai produk ini, si salmon ovary peptide yang ukuran nanosize ini, hanya AFC. Tidak bisa perusahaan lain bikin seperti ini. Karena si Profesor Tadashi ini udah tanda tangan nih, udah kontrak. Nggak akan ada kerjasama dengan yang lain. Jadi, kalau sampai ada negara lain yang membuat dan ngaku-ngaku udah bikin produk SOP yang ukurannya nanosize, itu kemungkinan besar itu nggak benar. Karena hanya perusahaan AFC aja yang bisa bikin seperti itu. Makanya perusahaan-perusahaan lain yang ngakunya pakai SOP-SOP, dia bisa murah, itu kemungkinan besar pakai kandungan gula, sehingga harganya bisa murah. Sedangkan kita 100% tidak ada gula. Jadi aman dikonsumsi orang-orang yang diabetes. Nah, ini paten-patennya ya, kita bisa lihat SOP, ada 4 paten yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian si Utsukushi, dia punya 8 paten, salah satunya adalah anti kanker, anti tumor, dan yang paling utama tadi yang buat virus segala macam itu menaikkan imunitas tubuh. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan itu bagus banget konsumsi Utsukushi, karena dalam Utsukushi ini ketika kita konsumsi, kita bisa memperbaiki detox usus kita menjadi bersih sehingga apapun yang kita konsumsi akan terserap maksimal di dalam tubuh. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang stem cell terapi. Kalau misalnya kita mau orang yang sudah sakit kan, dia butuh tuh stem cellnya diperbaiki, diaktifkan kembali. Nah, dengan stem cell terapi itu butuh sekitar 600 juta. Mungkin sekarang udah naik ya. Nah, tapi kalau dengan si produk kita cukup konsumsi 1 saset setiap hari, tergantung sakitnya seberapa parah, dia akan mengaktifkan kembali stem cell tubuh kita seakan-akan kita masih usia 0 sampai 18 tahun. Nah, ini salah satu produknya, ada yang namanya Sensei Suru. Ini cocok buat ibu-ibu yang mau cantik atau bapak-bapak yang punya masalah dengan muka, terus ada apa namanya flek-flek hitam, terus buat yang botak bisa menumbuhkan rambut dan lain-lain ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini contohnya. Testimoni seorang ibu tanggal 21 Maret 2021 dia belum pakai, kelihatan ya wajahnya kerutannya banyak di daerah mata. Lalu sekitar 4 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulanan, itu kita bisa lihat di kerutan-kerutan bawah matanya sudah ada perbaikan.
sudah mukanya juga lebih bersih, lebih glowing. Oke, terus suara saya masih jelas kan ya? Masih. Oke, aman ya? Oke. Nah, Aman. eh, tadi kan saya sempat bilang tuh kalau di negara lain, 7 negara, mereka pakai yang namanya biaya sampai miliaran rupiah. Sedangkan kalau di Indonesia kita nggak butuh seperti itu. Nah, kebayang nggak sih kalau kita nih zaman sekarang pengen bisnis franchise, kira-kira perlu modal berapa? Contoh Indomaret, Alfa, KFC. Nah, Indomaret deh sama Alfamart, kira-kira butuh biaya berapa sih buat bikin franchise-nya? Puluhan juta. Puluhan 500 juta. Berapa? 500 juta. 500 juta. Ah, udah lebih ya, hampir 1 M untuk bikin franchise Indomaret sama Alfamart. Kenapa? Karena kita butuh lahan, butuh tempat, bener nggak? Terus kita butuh pegawai. Nah, berarti modalnya gede. Janji jiwa sekitar 400 juta. McD sama lebih dari 600 jutaan. Nah, kira-kira ah, kita dalam kondisi saat ini bisa nggak untuk buka franchise seperti ini? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Kalau saya sih nggak mau. Belum. Oke, Belum bisa. belum. Oke. Nah, sekarang kita mau dengar testimoni dari seorang ibu rumah tangga yang beliau ini belum 1 tahun bergabung di AFC, eh, sudah mencapai rank Toreda dan sudah jalan-jalan ke Korea, padahal hanya seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya warawiri ke sana sini sama ngurusin anaknya yang kuliah di Malang. Mari kita dengarkan testimoni dari Ibu Murdiawati Berta. Silakan Mbak Berta. Halo semuanya, Halo. selamat Halo. malam. Malam. Tolong lihat wajahku yang manis ini. Mana Mbak Bagaimana Bapak? Bertanya? Oke. Hai, ini aku. Kamu Masuk, silakan. udah masuk ya? Sudah masuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oh ya pagi kan? Kalau AFC Ya, kan pagi semangat kan? pagi. Semangat Semangat pagi. 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 Ya Bapak Ibu, malam ini kita bersyukur bisa sama-sama berkumpul di Zoom ini untuk kita saling sharing tentang bagaimana saya memulai ikut bisnis ini gitu ya. Jadi saya ikut bisnis ini nggak sengaja Bapak Ibu karena kebetulan saya waktu itu kena mungkin ya kalau saya nggak ketemu AFC mungkin saya udah kena stroke ringan ya Bapak Ibu. Nah jadi awalnya itu lidah saya sudah mulai agak pelo ngomongnya yang sebelah kanan keseimbangan ke kanan juga sudah mulai agak kurang baik. Nah saya dikenalkan sama adik saya yang menjadi upline saya akhirnya eh, tentang produk ini. Lalu saya minum ini, minum 5 hari itu langsung oke gitu. Nah, terus udah gitu eh, udah selesai, udah sehat nih. Adik saya bilang, ayo ikut bisnisnya katanya gitu. Saya awalnya ini apa ragu gitu, maksudnya ragu bisa nggak ya gitu. Dan saya orangnya nggak sembarangan mau terima bisnis seperti ini karena saya tahu kalau MLM itu agak 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 sulit untuk kita jangkau, apalagi dengan harga yang cukup lumayan besar. Tapi ternyata eh, setelah saya pikir-pikir, saya coba untuk ngikutin ini gitu. Saya bingung bisa nggak ya saya ya. Nah itu pada waktu bulan saya mau apa konsumsi ini bulan Januari, lalu saya ikut bergabung itu mulai startnya dari Maret lah saya coba untuk mulai ikutin bisnis ini. Dan ternyata memang agak susah-susah gitu ya, agak susah dan saya orangnya harus spesifik gitu. Saya harus tahu produknya dulu. Saya mungkin ada beberapa teman yang bilang judes banget sih itu orang katanya ke saya gitu ya. Karena orangnya pengen orang itu tahu produknya dulu baru saya masuk ke bisnisnya gitu. Saya orangnya seperti itu. Terus akhirnya saya mulai apa jadi member dengan waktu itu satu
jadi member itu beli satu box bisa jadi member, awalnya di situ. Nah, terus begitu saya coba ke orang-orang di sekitar saya dulu gitu. Jadi teman saya WA, memang agak susah gitu ya karena bukan apa-apa harganya gitu, harganya yang lumayan gitu. Terus persaingan antar ini juga MLM kan banyak juga gitu produk-produk kayak eh, produk-produk lain yang sama apa untuk pengobatan juga gitu. Nah saya awalnya ke teman-teman dulu gitu, ke teman-teman ada ditolak-tolak, ada di apa apa diblokir nomor telepon saya ada gitu. Terus saya juga coba ke orang-orang yang kayak pedagang-pedagang yang lewat depan rumah saya. Saya coba itu ditolak ada yang beli dan diecer. Saya pertama itu diecer gitu. Saya karena mereka mikir kalau beli langsung satu box itu mahal banget gitu. Terus akhirnya mereka minta boleh nggak saya ngecer? Saya, boleh boleh. Tapi minimal 1 minggu ya. Saya bilang itu karena kalau minumnya hanya 2-3 hari manfaatnya nggak begitu terasa karena orang kan biasanya kalau pengen manfaat langsung kerasa yang apa yang signifikan gitu sementara minum hanya 2 atau 3 saset gitu itu kan kayaknya nggak terlalu terlihat gitu walaupun memang ada juga minum satu seperti kakak ipar saya minum setengah langsung sembuh sampai hari ini setengah saset doang gitu ada juga yang kayak gitu tapi saya sarankan seminggu yaitu saya datang ke rumah tetangga saya jual saya nggak apa-apa nih beli 3 biji dulu nggak apa-apa 1 minggu dulu boleh kata saya gitu. Nah, lama-lama mereka berpikir, ternyata ini juga ya katanya apa ada manfaatnya ya katanya gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk belinya per minggu gitu. Nah, jadi saya itu susah-susahnya tuh ya akhirnya saya jual ecer aja gitu. Itu yang paling gampang saya lakukan. Terus ketika saya tahu bonus-bonusnya, saya berpikir gini, bonusnya kecil ya kata aku gitu. Saya kan langsung jadi akhirnya saya beli ruby gitu kan. Kok bonusnya hanya dapat segini ya? Terus yang kedua saya ambil safir. Saya ambil safir supaya saya dapat bonusnya lebih besar. Nah, akhirnya saya jual lagi tuh ke orang. Seperti itu cara jual saya. Jadi nggak pernah saya yang ke rumah-rumah gitu. Nggak saya telepon, saya WA, mereka mau, baru saya datang. Saya sih belajarnya seperti itu aja yang gampang-gampang gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Terus begitu saya ikut ke Diamond akhirnya saya ke Diamond karena saya pengen saya maksimal gitu untuk dapat bonusnya gitu. Saya maksimal untuk dapat bonusnya karena banyak banget kegunaan kita kalau kita ambil Diamond gitu. Satu pas up-nya jadi langsung ke kita, nggak lewat adik saya dulu. Nggak sopan dia sama saya. Karena dia upline saya. Upline saya ketika saya masih Ruby 250 naik sama dia. Saya tidak mau lagi. Akhirnya saya ambil keputusan ambil Diamond supaya bonusnya ke saya semua gitu. Itu kenapa saya putuskan untuk Diamond dan boleh Bapak Ibu tahu, saya ambil Diamond, saya gadein emas saya. Saya nggak punya modal, saya gadein emas saya, terus saya jualin 1,5 bulan modal balik. Jadi 21 juta itu balik dalam 1,5 bulan. Nah dari bonus-bonusnya itulah saya bisa terus sampai hari ini untuk membawa ke orang-orang yang memang memerlukan produk ini gitu. Terus saya juga di tengah-tengah kesibukan saya yang ngurusin anak gitu, anak baru pindah ke ini apa ke Malang, terus saya di sana juga ditolak gitu. Jadi pemilik kosnya saya iniin tapi belum mau. Saya nggak peduli gitu. Yang penting saya sudah share tentang satu kebaikan dari produk ini. Kalau memang dia belum mau, ya berarti belum berjodoh dan saya nggak pernah sakit hati gitu. Pokoknya kuncinya kita nggak usah takut untuk ditolak karena penolakan adalah keberhasilan yang tertunda itu buat saya gitu. Mudah-mudahan buat yang lain juga gitu. Jadi saya tuh orangnya nggak mau ngoyo gitu. Saya tetap lakukan saya untuk berbagi produk ini ke mana-mana, ke Kuningan, ke Majalengka, sampai itu perjalanan saya, aduh serem banget itu naik turun bukit gitu. Saya jabanin gitu, nggak apa-apa gitu. Sambil saya juga belajar ternyata dunia ini nggak Bandung doang gitu. Masih banyak tempat-tempat yang memang kita harus datengin untuk mereka mengenal produk ini. Apa mereka beli di sana? Tentu tidak, karena saya tidak tahu kenapa gitu. Saya sudah ceritain bisnis juga saya sudah ceritain tapi sampai hari ini mereka belum tertarik gitu untuk mau bergabung tapi no problem buat saya seperti yang diajarin sama Pak Ernest kita berbagi terus kebaikan dan kita akan menuainya entah kapan
itu Tuhan sendiri yang tahu. Kita bagi berbagai cara kita lakukan untuk kita terus kita berbagi kebaikan. Jadi kayak gitu. Terus saya bergabung bulan Maret, tapi bulan Maret akhir, maksudnya untuk mulai aktifnya gitu. Saya naik turun per bulannya. Tapi selama bulan Maret sampai bulan Desember kemarin itu 70 jutaan lah saya dapat gitu, 70 jutaan. Mungkin kecil ya buat mereka-mereka yang seharinya bisa dapat 3 juta gitu ya. Tapi buat saya itu satu prestasi di mana saya yang tidak pernah merasakan dapat duit eh, sebanyak itu, tapi saya bisa menikmati itu gitu. Terus dapat trip juga. Nah, waktu trip juga saya luar biasanya saya beli sesuatu itu dari uang bonus-bonusnya itu saya nggak ngerasa berat gitu karena saya ngerasain saya sudah bekerja berlelah-lelah, saya keluarinnya santai aja gitu. Coba kalau uang dari suami, saya pasti mikir, ih sayang banget ya dibeliin, sayang banget saya harus beli seharga ini gitu. Itu waktu saya gabung di sini, saya keluarkan uang untuk saya di Korea untuk belanja oleh-oleh buat anak-anak dan suami dan ponakan-ponakan tuh, saya nggak ngerasa berat gitu, enjoy aja gitu. Saya nikmatin aja kalau itu tuh sesuatu yang luar biasa buat saya. Mungkin buat yang lain kecil lah segitu ya, tapi buat saya itu berarti banget gitu. Jadi untuk bisnisnya ini jangan pernah patah semangat. Terus kalau kita ditolak, kita jangan sakit hati jadi marah sama orang itu. Oh iya saya pernah cerita, oh saya mau cerita juga. Saya minta pernah dikembalikan itu barang. Sudah saya berikan sama orang itu, terus di orang itu bilang, gara-gara ini saya jadi lebih sakit katanya. Karena dia udah sepuh, saya nggak mau banyak berdebat. Padahal saya udah tanya langsung ke dokter yang menangani beliau dan bilang ini bagus banget ini produk ini. Tapi dia kekeh tidak percaya. Jadi saya dikembaliin, saya terima itu loh. Jadi barangnya dibalikin ke saya, duitnya saya kasihin ke dia. Nah itu sampai segitunya gitu. Jadi saya nggak ngerasa, memang ada kesel ya, ada kesel. Tapi ya sudahlah gitu. Mungkin saya berkatnya dari yang lain. Terus ada yang gini, dia ngutang sama saya setiap minggu, ya ngutang setiap minggu. Jadi diambil dulu baru bayar, ambil lagi bayar. Itu berbulan-bulan. Jadi membernya sama yang lain dong. Waduh, saya gondoknya minta ampun. Tapi ya sudah, saya pikir ini yang harus kita lewatin. Jadi jangan pernah patah semangat, apapun rintangan di lapangan ketika kita mau menceritakan tentang bisnis ini atau tentang produk ini, ayo lewatin aja, lewatin dengan hati yang penuh semangat gitu. Nggak usah jadi kita patah semangat akhirnya ya nggak dapet aku gitu. Ada perasaan itu tapi itu ditepis gitu loh. Berarti di depan masih banyak orang yang nunggu kita gitu. Nah mulai besok nih saya mau ke pasar-pasar nih. Saya lihat Pak Edi masalahnya nih. Ya, halo Pak Edi, saya lihat ada Pak Edi. Pak Edi ke pasar dapat dapat orang yang mau pakai ya Pak. Nah, besok saya mau ke pasar, Pak. Saya rencana pasar di Bandung harus saya ubek. Saya pengen ke Taiwan masalahnya. Jadi pasar di Bandung saya akan ubek gitu, Pak. Daripada saya diem di rumah kan, Pak. Nelpon-nelpon mendingan saya datengin mereka. Ditolak no problem, kalau ada yang beli puji Tuhan. Pak Edi bikin semangat aku. Mau ke pasar Pak besok Pak. Itu aja kali ya. Kalau ada yang mau nanya boleh. Kalau nggak ada yang nanya ya mudah-mudahan ini bisa membantu semangat untuk member-member yang baru, member-member yang patah semangat. Ayo, terus jangan lupa kalau ada table talk atau ada misalnya pertemuan-pertemuan Zoom, kalau memang bisa, yuk di situ kita akan dicas lagi, kita akan dikuatkan lagi dan diingetin lagi loh. Lu gabung sama kita mau sukses kan? Ayo. Nah, jadi diingetinnya kayak gitu. Nah, saya sih berharap kita yang ada di Data Bio ini sama-sama bisa ke Taiwan, sama-sama dapat cuan. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati semua. Ya. Tepuk tangan dong atau kasih jempol, boleh kasih reaksi jempol, jempol. Jempol hebat, petuang tangguh kita, Bu Berta. Hebat banget ya. Nggak nyangka. Saya mau nimpalin dikit. Adik gak rela ya ngasih buat adik, sama dong. Benar. Jadi saya itu ratunya MLM. MLM apa yang saya nggak pernah ikutin? Hampir semua MLM saya ikut. Sampai udah bosan karena nggak ada yang berhasil. Ikut perusahaan direct selling yang ternyata untuk dapetin bonusnya juga mesti tutup poin. Sedangkan di sini nggak ada tupo. Begitu gabung pun juga sama.
saya dalam kondisi ada nyeri dada karena memang tensi saya tinggi. Saya juga beli produknya juga ngeteng lewat adik saya. Ambil yang 7 hari juga. Kita sama ceritanya. Nah, terus udah gitu, eh setelah saya ngerasa agak enakan, adik saya bilang, nggak mau jadi member sekalian. Terus saya mikir-mikir, ya juga lah ya, kayaknya ini produk bagus, punya paten. Nggak seperti produk lain yang MLM yang udah pernah saya ikutin. Akhirnya saya putuskan gabung. Awal-awal gabung, saya sharing-sharing, dapatlah. Dia dapat pas up 250.000 sama kayak Bu Berta tadi ya. Adik saya yang saya ajakin MLM malah sekarang ngajakin saya gitu. Dia ngerasain bonusnya saya. Terus saya mikir, masa iya sih di pas up terus buat dia? Saya muter otak gimana caranya. Akhirnya saya punya dana tabungan buat anak saya, tabungan pendidikan. Saya cairin buat saya tutup diamond. Jadi itu kayaknya naluri ini ya, naluri seorang kakak yang tidak rela dikalahkan sama adik ya. Akhirnya jadi lebih bagus lagi. Akhirnya saya diamond karena apa namanya, saya nggak mau adik saya dapat pasang saya terus. Cukuplah dia dapat pasang dari saya jangan dari member-member saya. Jadi kita sama ya. Tahu deh dia jadinya sekarang lagi nonton dia ada nih. Adik saya ini dokter Asriming. Nah, terus apalagi ya tadi saya mau nimpalin Bu Berta ya. Eh penolakan-penolakan, ya memang itu nggak sekali dua kali ngalamin penolakan. Terus ketika orang udah nanya-nanya sama kita udah jelasin, dia udah mau beli produk, tiba-tiba tahu-tahu, Kak, aku beli sama yang lain, yang deket rumahku, gubrak. Tapi itulah, kalau memang sudah rezeki, tidak akan tertukar. Jadi kita tetap berusaha, kita tetap fokus, kita tetap yakin, mungkin rezeki kita bukan lewat dia, tapi lewat orang lain yang butuh kesehatan, yang butuh berkah dari Tuhan melalui kita. Betul gitu ya, Kak Berta? Betul sekali. Oh Bu, satu lagi Bu. Oh, oke. Saya mau ngasih tahu ini. Ada penolakan yang seperti ini. Jadi ada satu teman saya kena cancer. Terus saya cerita tentang produk ini. Mana tahu nanti teman-teman juga ada yang pernah ngalamin kayak gini. Terus ketika dia asik lagi ngobrol sama saya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan, dia ngomong, apa itu? Ini AFC. Oh, abang saya mati gara-gara makan itu. Ah, loh, orang yang udah mau beli, gak jadi beli dong sampai hari ini. Nah, saya langsung ngomong sama dia, kamu kalau ada bukti gara-gara itu meninggal kakak kamu, tolong kasih ke saya buktinya. Nanti saya akan laporkan ke perusahaan. Tapi kalau nggak ada, kamu bisa saya tuntut. Saya bilang gitu. Jadi saya bilang perusahaan ini bukan perusahaan main-main, bukan perusahaan kaleng-kaleng. Kita punya jalur hukum kalau ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Enggak, saya nggak ada maksud kayak gitu katanya. Terus saya bilang, lain kali kalau kamu tidak mengerti tentang produk ini, manfaatnya, tentang apapun, tanya-tanya dulu sama orang yang tahu, baru kamu bisa mengatakan yang seperti tadi. Tapi kalau tidak terbukti, saya bisa tuntut kamu ya, saya bilang gitu. Saya tunggu, saya bilang gitu. Akhirnya dia minta maaf sama saya. Lain kali, ternyata dia member loh. Jadi kita harus belajar di sini bisa mengantisipasi untuk hal-hal yang seperti itu. Seperti teman saya juga ada yang menjual di bawah itu. Tantenya ngejual di bawah itu, dia mau beli ke saya nggak jadi karena tantenya menjual di bawah itu. Lalu saya bilang sama dia, siapa nama tante kamu? Kalau dia member juga, biar saya laporkan, saya bilang itu. Dia ketakutan. Jadi gini loh, kita harus berani menyatakan bahwa perusahaan kita ini bukan perusahaan yang asal-asalan, yang asal jual, terus tidak punya dasar hukumnya untuk perusahaan. Nah, kita harus berani. Supaya apa? Supaya orang-orang nggak sembarangan gitu loh untuk mengatakan bahwa AFC ini tuh perusahaan abal-abal gitu. Nah, karena kita punya dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa ketika harga direndahkan itu, kita akan berhadapan dengan pidana. Ketika ada yang menjatuhkan nama perusahaan AFC ini juga dia bisa disebut pencemaran nama baik dan kita bisa menuntut dia gitu. Apalagi dia seorang member gitu. Nah, kalau saya berani seperti itu, saya nggak peduli. Jadi jangan main-main loh. AFC ini top masalahnya. Itu aja. Oke. Terima kasih loh, Alberta, buat sharingnya. Hebat banget. Oke. Nah, tadi kan
udah sempat disampaikan ya, dapat cuan, bisa jalan-jalan ke Korea, di Korea nggak mikir mau belanja. Nah, terus saya sempat bilang eh, kalau kita gabung buat punya franchise AFC itu nggak perlu modal gede, resikonya juga kecil, tapi dapatnya gede. Nah, jadi modal kecil, risiko kecil, bahkan hampir tidak ada, dapat bonusnya besar. Gimana sih caranya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Siapa aja yang mau tahu? Oke, baru satu yang mau. Ayo lagi. Oh, itu salut buat Bu Beta. Oh, mau dong, mau. Oke, karena Mau, banyak yang mau. Saya mau. lanjut ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang, paket bisnisnya itu lebih murah, lebih lebih dikit modalnya. Jadi modal kita itu hanya ada ruby, safir, sama diamond. Ibaratnya, ruby itu adalah reseller, safir itu adalah agen, sedangkan diamond itu adalah distributor. Nah, jadi untuk paket bisnis yang tersedia, kalau yang tadi kita sempat bahas tuh saya cerita sama Bu Berta, itu kita ambil ruby, yaitu yang di paket 2 box. Jadi cukup 2 box aja, kita udah bisa langsung jadi member. Oke, Pak. Terus kalau misalnya Safir atau agen, kita cukup 6 box. Sedangkan kalau Diamond itu 12 box. Nah, potensinya memang beda-beda, tergantung kita modalnya dari yang mana. Jadi kalau yang Ruby atau reseller pasti lebih kecil ya, 45 juta per bulan potensinya. Kalau misalnya yang reseller atau Safir dia 210 juta per bulan, sedangkan yang Diamond itu 660 juta per bulan. Tadi juga sempat cerita kan, kita nggak mau dong, pasar kita dikasih terus sama adik kita. Jadi akhirnya kita upgrade ke Diamond. Jadi upgrade ke distributor. Nah, ketika kita upgrade ke distributor ini, kalau kita tidak ada modal banyak, bisa dikit-dikit. Dari 2 box kita nambah 1 box, 1 box, 1 box, 1 box sampai 6 box. Masuklah kita ke reseller, masuklah kita ke agen. Dari agen 1 box, 1 box, 1 box, lanjut terus sampai 12 box. Akhirnya kita sampai di paket bisnis tertinggi atau yang udah mentok. Kalau udah diamond, udah distributor, kita nggak perlu lagi nambah-nambah modal. Udah di situ aja selesai. Tapi kita bisa dapetin potensi income sampai 660 juta. Jadi dia dihitung akumulasi ya, dari sejak kita gabung sampai akhirnya paket itu terbentuk menjadi paket bisnis paling tinggi, yaitu yang diamond atau distributor. Nah, apa sih yang bedain? Tadi sempat bahas nih, upgrade apa pas up. Nah, karena apa? Karena ketika kita agen, terus apa namanya, kita jadi reseller. Reseller itu kalau kita ngajak orang gabung, entah dia beli produk atau dia mau bisnis, setiap 1 paket atau 2 box kita mendapatkan 300.000. Contoh, di sini Bu Berta ngajak saya. Nah, dapat Bu Berta ngajak saya gabung, dapat Bu Berta 300.000. Makanya padahal perusahaan kasih 550.000 setiap terjadi transaksi masuk 2 box atau 1 paket. Nah, 250.000-nya itu naik ke adiknya. Nah, itu yang nggak mau tuh sama Bu Berta. Makanya dia upgrade ke Diamond. Nah, sedangkan kalau agen, itu dapatnya setiap ruby, setiap 1 paket atau 2 box yang dibeli, dapatlah 450.000. Tapi kalau sudah Diamond, udah di paket bisnis yang paling mentok, itu langsung dapatnya 550.000. Jadi uang yang diberikan sama perusahaan, 550.000 itu masuk semuanya full ke kita. Nah, untuk yang masih bingung, tenang, nanti ada penjelasannya. Lanjut ya. Nah, penjelasannya di sini. Contoh kalau di sini nggak pakai Ibu Berta ya, kita pakai Hesti. Nah, Hesti ini udah gabung. Dia gabung waktu itu ambil paket Ruby atau paket apa reseller. Lalu ngajak Runi. Begitu Runi gabung, Runi pilih, lu ini ya Ruby, gue juga Ruby deh katanya. Gabunglah Runi, paket Ruby. Karena Hesti ngajak Runi, otomatis Hesti dapat 300.000. Ketika Hesti dapat 300.000, perusahaan kan kasih 550.000. 250.000-nya naik. Nah, yang ngajak Hesti adalah Yani, tapi ternyata Yani di sini posisinya Safir. Sehingga Yani nggak dapat bonusnya yang 250.000. Karena bonus itu hanya akan diberikan pas up-nya naik ke yang Diamond, yang udah paket mentok. Maka yang dapat Nancy. Jadi dapatlah si Nancy 250.000. Nah, setiap 2 box ya, 1 paket.
Gimana nasibnya si Yani? Ketika si Yani dalam kondisi dia sudah paket bisnisnya yang Safir atau yang agen, dia ajak Hesti. Hesti Ruby nih 2 box atau 1 paket. Yani langsung dapat 450.000. Kan ada selisih 100.000. 100.000-nya naiklah ke Nancy. Nancy dapat 100.000-nya. Jadi garis kita ke keturunan kita di bawah itu akan melihat paling atasnya itu siapa yang diamond. Jadi akan selalu naik pas AP ke atas. Jadi selama kita sebagai upline tidak diamond, maka pas up-nya itu akan naik ke atas cari yang diamond tapi garis keturunan kita. Nah, kenapa sih kita harus ambil paket tertinggi atau diamond? Keuntungannya adalah di bonus pasangan. Nah, kalau di sini ya, yang bonus yang di sini, nah yang ini ya, ini ketika kita ajak orang, kita dapat bonus. Kita ajak orang, kita dapat bonus. Makanya kayak kita lagi kerja. Misalnya nih, penjual bakso. Tukang bakso jual 1 mangkok bakso dapat keuntungan 3.000. Kalau dia mau dapat 300.000, otomatis dia harus jual berapa mangkok bakso? Ada yang tahu nggak? 100 ya. Jadi, kalau misalnya dia mau dapetin bonus 300.000, seperti haknya si reseller, dia harus menjual 100 mangkok bakso dulu, baru dia dapat 300.000. Sedangkan di sini kita cukup 2 box aja, 1 paket, kita langsung dapat 300.000. Nah, capek nggak sih kalau kita jualan kayak gitu? Capek nggak 100 mangkok kita jualan buat dapetin 300.000 setiap hari? Lama-lama capek, gempor, sendirian pula lagi. Nah, itulah hebatnya di bisnis ini. Kita tidak mengejar yang di situ, ya. Kita kejar yang bonus pasangan atau bonus pairing. Di sini anggaplah passive income kita, pensiun kita, masa tua kita. Jadi, contoh di sini ya, kalau kita tadi baru reseller, kita dapat bonusnya itu cuma 150.000. Nah, saya jelasin di sini ya. Kita lihat gambar yang ini. Ya, gambar yang ini. Nah, Acit itu udah diamond, udah bonus mentok dia. Dia ajak Chris. Acit dapat 550.000. Kemudian Acit ajak Monica. Dapatlah si Acit 350.000. Perusahaan ketika melihat ada omset di kiri dengan omset di kanan, bertemu jadi 2 box kiri dengan 2 box kanan. Artinya ada 1 paket di kiri dan 1 paket di kanan. Maka perusahaan kasih penghargaan ke kita memberikan bonus 300.000. Itulah yang membedakan antara paket bisnis antara Ruby, Safir, ataupun Diamond. Ketika Ruby dapatnya 150, kalau Safir dapat 200, sedangkan Diamond itu dapatnya 300.000. Nah, jadi ngomongnya sama, capeknya sama, dapatnya lebih besar. Artinya kita pilih yang lebih besar ya, kalau misalnya kita modalnya ada. Nah, dari 2 orang ini aja, itu udah dapat 550.000 dikali 2 tambah 300.000. Artinya, kalau kita analogikan dengan tukang bakso, dia harus menjual 300 mangkok bakso kalau mau dapetin 300.000. Sedangkan kalau dia mau dapetin 1.400.000, dia harus menjual berapa mangkok bakso kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kayaknya pada lagi buka kalkulator semua nih. Kira-kira berapa ya? Nah, yang pasti dia akan gempor ya untuk bisa dapetin dalam waktu yang cepat 1.400.000. Kalau kayak gini kan lebih mudah. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa ini yang kita kejar? Jadi, di tadi kan udah sempat cerita tuh, kalau Chris diajak Acit dapat 550, Monica diajak Acit dapat 150. Nah, kebetulan di sini Chris ngelihat bahwa Acit kok bisa dapat sih kayak gitu. Nah, Acit ngajak atau si Chris ngajak temannya Chris, ke Monica ngajak temannya Monica, sampai kedalaman tak terbatas, omsetnya nggak bakal angus. Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini yang lebih mudah. Nah, di sini contohnya siapa ya? Ada yang mau dijadiin? Ada nggak? Nggak ada ya?
Siapa ya yang mau diceritain? Ceritanya siapa nih? Oh, oke. Dopi, do, Doki, apa? Dokipo. Boleh tahu nggak nama aslinya Dokipo? Memang Dokipo ya? Oke, sama. Oke, Cinovita. Oh, Puspo. Oke. Ini ibu apa bapak? Dokter Puspo itu, Mbak. Oh, Dokter Dokter Puspo, Puspo. bapak. Oke, maaf ya Pak. Oke, anggaplah Bapak Puspo di sini ya. Bapak Puspo sudah gabung menjadi ambil bisnis yang paling tinggi di Diamond. Terus Bapak Puspo cerita, ngajak si A1. A1 anggap aja Cinovita. Nah, Cinovita gabung, ambil paket Ruby. Lalu Dokter Puspito nih, Bapak Puspo langsung dapat. Pak Puspo dapat 550.000 karena Pak Puspo udah diamond. Kemudian Pak Puspo ajak saya. Kebetulan saya butuh produk. Saya lagi sakit. Saya beli 12 box. Ketika saya beli 12 box, Dokter Puspo ini dapat 3.300.000. Nah, ketika dapat 3.300.000, dapat 550.000, artinya di kiri, di grup kiri itu ada 2 box atau 1 paket. Di grup kanan ada 12 box. Karena ada 2 box di kiri dan 2 box di kanan ketemu, maka Pak Puspo dapat 300.000. Tapi kan di sini saya di B1 saya masih punya ada 10 box tersisa. Sedangkan di kiri itu udah habis. Ya. Nah, terus akhirnya Cinovita di A1 cerita sama temennya. Nah, temennya nih A2 beli produk. Dia pengen bisnis yang lebih gede, dapat bonusnya. Ambillah Safir 3 paket. Karena ada 3 paket, yang dapat itu adalah Cinovita si A1. 300.000, kenapa? Karena Cinovita masih ruby atau masih reseller. Dapatlah 300.000 dikali 3 paket, karena ngambil Safir 3 paket ya, 6 box. Dapatlah Cinovita 900.000. Ketika Cinovita dapat 900.000, Dokter Puspo ini nggak kenal sama si A2 temannya Cinovita. Tapi karena Cinovita adalah anak keturunannya langsung di garis kiri, maka Dokter Puspo dapat pass up yang tadi itu. Antara dari Ruby ke Diamond kan tetap kasih perusahaan kasih 550. Dapatlah 250 dikali 3 paket, maka dapat 750.000. Itu yang namanya bonus pass up. Nah, itu kelebihan kalau orang ambil paket yang Diamond. Nah, habis itu kan di kiri ada tambahan 3 paket, 6 box. Nah, di kanan itu masih ada 10 box. Nah, meskipun tidak sejajar, kita tidak lihat sejajar atau tidak melihat orangnya, tapi kita melihat box yang ada. Ketika ada 6 box di kiri ketemu sama 6 box di kanan, jadilah 300.000 dikali 3 paket. Jadi Dokter Puspo meskipun tidak kenal sama temennya Cinovita, dapat pass up 750.000 plus dapat pairing atau bonus pasif income-nya di 300.000 dikali 3, yaitu 900.000. Nah, si B1 atau saya, Wening, masih ada sisa 4 box lagi yang nantinya akan bisa dicairkan lagi ketika A3 beli atau gabung. Gitu. Nah, kalau kita fokus kurang lebih 1 tahun, seperti tadi ya, Bu Berta, di sebelah kiri ada sekitar 250 orang dan di sebelah kanan ada sekitar 250 orang. Anggaplah 80% itu cuma user, sedangkan 20% itu networker. Seperti Pak Edi, seperti Bu Berta, seperti saya, seperti Cinovita, dan Pak Puspo, ataupun yang lainnya. Itu yang selalu sharing. Jadi kurang lebih sekitar 50 orang di kanan dan 50 orang di kiri. Biasanya 50 orang itu belum tentu setiap harinya bisa closing, bener nggak? Contoh tadi ceritanya Bu Berta kan, ketika dia cerita, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, anggaplah 20% dari 50 orang itu yang setiap harinya closing mendapatkan minimal 1 paket yang reseller atau 1 paket yang isi 2, itu 10 di kiri dan 10 di kanan. Nah, yang secara bergantian setiap harinya. Sehingga setiap harinya akan ada 10 pairing, ya, kiri dan kanan 10 pairing yang menghasilkan closing dikali 300.000. Jadi setiap harinya Dokter Puspo itu bisa dapetin 3 juta ketika
sudah fokus di jaringannya, ada 10 orang di kanan dan 10 orang kiri yang closing setiap harinya ya. Nah, jadi di sini yang membedakan itu adalah nanti bonusnya ketika kalau Ruby. Kalau Ruby itu dapatnya 150, jadi bukan 300. Kalau Safir dapatnya 200. Jadi kalau memang mau paket yang paling tinggi, bisnisnya dapat yang duit paling gede, ambilnya yang Diamond supaya dapat pairingnya pasti income-nya adalah 300.000. Gitu. Nah, hebatnya perusahaan kita ini selain kasih si bonus yang tadi buat pensiun kita lah ya. Jadi kalau orang-orang yang mau pensiun cocok banget nih jalanin bisnis ini. Kenapa? Karena kita mengejar passive income. Jadi kondisi kita lagi di rumah, kalau jaringan kita sudah bergerak, sudah maju, sudah berkembang, itu mereka akan bisa membantu untuk passive income kita. Nah, perusahaan kasih yang namanya bonus promo trip. Nah, di sini promo tripnya cukup 16 diamond, itu dapat jalan-jalan ke Eropa Timur atau ke Taiwan yang tadi kan cepet ya Berta bilang pengen jalan-jalan ke Taiwan, dia mau belusukan ke pasar. Nah, itu bisa dapetin 8 diamond. Itu jalan-jalan langsung ke Taiwan. Hebatnya lagi perusahaan kita itu saat ini sedang ada promo. Jadi meskipun poin BV kita nih si yang kita kejar 8 diamond ini itu berjalan untuk mendapatkan trip Taiwan, dari tanggal 14 Februari sampai 14 Mei itu kita ada yang namanya Lebaran Fest. Lebaran Fest ini adalah bonus tambahan yang diberikan oleh perusahaan untuk kita. Jadi kita cukup sponsor 44.500 atau setara kita beli produk, menawarkan produk sekitar 600 BV, kita dapat handphone Oppo. Ada macam-macam ya di sini, bahkan sampai umroh pun ada motor Scoopy. Nah, itu hebatnya perusahaan kita. Nah, kenapa sih gabung di perusahaan ini, di AFC ini bagus banget? Karena kita dapat benefitnya itu banyak. Jadi membershipnya itu berlaku seumur hidup, bonus sponsor atau referensi masuk jam 1H+1. Jadi ibaratnya gini, sekarang input, nanti sekitar jam 1 pagi kita langsung dapat transferannya. Terus kita nggak ada tupo. Kayak tadi saya sempat cerita ya, di MLM lain, di perusahaan lain, bahkan di perusahaan direct selling saya, yang sebelumnya juga kita ada tupo. Jadi kalau tuponya kita nggak mencapai target, artinya bonus kita nggak keluar. Sedangkan di sini kita nggak ada tupo. Kali kita daftar, itu berlaku seumur hidup kita. Ketika kita mau upgrade, kita tinggal menambahkan dan akumulasi. Nah, nggak ada target. Target itu adalah kita sendiri yang menentukan. Kita pengen dapetin trip yang ini, kita targetkan diri kita. Kita nggak mau dapet ini, perusahaan nggak marah, perusahaan nggak komplain, perusahaan nggak akan nyuruh kita. Yang mau kita jalankan. Jadi dia nggak kasih target apapun. Terus kita bisa dapat free trip 1 kali dalam 1 tahun, itu bisa 2 kali. Kita nggak perlu stok barang. Kenapa? Karena kita bisa langsung ketika ada yang beli, kita bisa langsung order ke kantor. Terus produk kita resmi, asli, bisa kita wariskan ke anak dan pasangan kita. Terus market pasarnya itu sangat besar, hanya ke mancanegara. Terus achievable, karena kita banyak banget ya yang udah achieve. Terus sudah gitu bisa ikut promo-promo AFC yang berlaku, kita hidupnya sehat, perekonomian lancar, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan tersedia support dari tim Datibayo dan kantor. Jadi di sini kita itu berbagai macam profesi, ya. Ada dokter, ada tukang sayur, ada ibu rumah tangga, ada nakes, banyak banget ya. Bahkan driver ojol pun juga kita ada di sini. Nah, untuk yang tempatnya jauh-jauh kita bisa bantu lewat online seperti Zoom saat ini ataupun lewat video call. Gitu. Nah, tadi kan udah sempat bahas tuh ada bonus-bonus. Ini adalah bonus tambahan yang namanya Anuareng. Anuareng itu seperti bonus THR. Jadi ibaratnya di sini itu kalau misalnya kan tadi sempat bilang tuh dapat 1 pairing, ya kan? Satu paket di kiri, 1 paket di kanan, itu dapat 300.000 kalau misalnya diamond. Nah, kalau misalnya dapat 100 pairing, jadi 100 kanan dengan 100 kiri, kita dapat yang namanya Toreda. Jadi kita dapat uang THR 5 juta. Setelah selesai Anuareng ini di 15 November. Ada 25 juta, 75 juta, dan sampai 3 miliar. Nah, kenapa dibilang achievable? Karena kita untuk yang Bushido itu sudah ada 12 orang yang sudah achieve. Jadi achievable, bukan sesuatu yang sulit untuk dikejar, tapi butuh proses. Nah, ini contoh beberapa income bulanan tim kami. Ada ibu rumah tangga, ya,
ada ASN, ada dosen, terus ada nakes, ada pensiunan, terus wira swasta, dan ada instruktur senam. Nah, ini kegiatan kami baik online maupun offline. Nah, di pojokan ini yang kayaknya agak-agak ini ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, yang pegang-pegang piala. Nah, itu adalah piala bergengsi yang piala paling bergengsi di dunia MLM, mirip kayak piala Oscar. Nah, ini dia Helmi Atamimi Award 2024. Jadi kita mendapatkan 4 predikat, 4 piala, yaitu MLM of the Years 2024, CEO of the Years 2024, Member Growth of the Years 2024, dan Best Selling Product of the Years 2024. Kenapa kita bisa dapat best selling? Karena kita produk udah masuk ke MMS. Terus perusahaan kita produknya itu sudah mendapatkan ini ya sertifikat dari FDA Amerika, terus dari Eropa EFSA, terus BPOM dari Indonesia, dan juga dari Jepang ya, yang Ministry of Health. Terus produk kita sudah halal dan masuk ke dalam AP2LI. Jadi perusahaan MLM kita ini adalah perusahaan MLM yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus tadi sempet ya Bu Berta bahas masalah kalau ada yang cutting price segala macam, berani melaporkan karena memang prinsip ataupun visi misi dari GM, CEO kita, perusahaan ini harus bisa memberikan kebaikan untuk semua orang. Jadi kalau ada toksik-toksik yang memberikan keburukan untuk perusahaan, maka memang harus di-cut. Kayak gitu. Makanya saya merasa tenang gabung di sini. Oke, nah peringatan nih buat semuanya. 90% orang gagal di bisnis ini karena tidak tahu caranya. Tapi di tim Datebayo Squad, kami punya caranya dan sudah kami buktikan. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan gabung sekarang juga, ajak teman-teman yang lain, dan kalian tinggal menghubungi teman Anda yang sudah mengajak Anda untuk gabung di Zoom ini. Oke, terima kasih.